Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 29 sampai dengan ayat 37 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas samai awi'tina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma lahum alla yu'adzibahum Allahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah wa dzuqul azaba bima kuntum takfurun. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim khasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun liyamizallahu al-khabitha minat thayyib wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'ala fi jahannam ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat
29 sampai dengan ayat 38. Terjemahan ayat ke-29. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, pasti Dia akan memberimu furqan, akan menghapus segala kesalahan dan mengampunimu. Allah mempunyai karunia yang amat besar. Catatan: Al-Furqan adalah suatu petunjuk, merupakan pelita hati yang dapat membedakan antara yang salah dan yang benar, antara yang terang dan gelap, dan sebagainya. Terjemahan ayat ke-30. Dan ingatlah hai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy hendak memenjarakan, membunuh atau mengusirmu, mereka terus mengatur siasat. Allah pun mengatur siasat pula, dan Allah pengatur siasat yang baik. Catatan: Nabi Muhammad SAW diselamatkannya dari siasat jahat kaum kafir Quraisy dengan dihijrahkannya ke Madinah. Terjemahan ayat ke-31. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, ayat-ayat yang seperti itu sudah biasa kami dengar. Kalau kami kehendaki, kami dapat pula membacakan yang serupa itu. Al-Quran itu hanyalah dongengan orang-orang purbakala. Terjemahan ayat ke-32. Dan ingatlah ketika mereka menentang dengan ucapannya, wahai Allah, jika benar-benar Al-Quran ini datangnya dari Engkau, kami mohon hujanilah kami dengan batu dari langit, atau timpakanlah kepada kami siksaan yang amat pedih. Terjemahan ayat ke-33. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu berada di tengah-tengah mereka, dan tidak pula Allah akan menyiksa selama mereka masih mau meminta ampun. Catatan: maksudnya belum diturunkan siksaannya karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang masih mau bertobat masih berada di Mekah, belum hijrah semuanya. Terjemahan ayat ke-34. Mengapa pula Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka menghalangi orang untuk memasuki Masjidil Haram, padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya? Orang-orang yang berhak menguasai hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Catatan: setelah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman serta yang suka bertobat hijrah ke Madinah, maka diturunkannya siksaan itu yang berupa kekalahan yang beruntun dalam peperangan sampai takluknya kota Mekah. Terjemahan ayat ke-35. Yang mereka katakan sembahyang di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah bersiul dan bertepuk tangan. Sebab itu rasakanlah siksaan disebabkan kekafiranmu. Terjemahan ayat ke-36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta kekayaan mereka untuk menghambat kemajuan perjuangan sabilillah. Pemborosan biaya itu hanya akan berakibat penyesalan bagi mereka, sebab toh akhirnya mereka akan dikalahkan juga. Dan orang-orang yang kafir itu akan dikumpulkan ke dalam neraka jahanam.
Terjemahan ayat ke-37. Supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan meletakkan golongan yang buruk itu di atas yang lain, semuanya bertumpang tindih sesamanya, untuk kemudian dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Terjemahan ayat ke-38. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari memusuhi dan mengingkarimu dari jalan Allah, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Namun bila mereka berbalik kembali memusuhi dan memerangimu, maka sunnah Tuhan yang berlaku pada orang-orang purbakala akan berlaku pula pada mereka. Maksudnya, hukuman musnah terhadap orang-orang yang kukuh dalam keingkaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 29 sampai dengan ayat 38 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.